Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Rahmasari, NIM 2102111563. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan teks akademik Genre Makro. Berikutnya yang pertama itu adalah membangun teks akademik secara bersama-sama. Nah, teks-teks akademik yang dipilih pada video pembahasan kali ini adalah ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Meskipun setiap genre makro itu mempunyai ciri-ciri khusus, secara umum, teks akademik dalam berbagai genre makro mempunyai ciri-ciri yang sama. Pada bagian ini, secara bersama-sama, kita akan menggali sekaligus mengevaluasi lebih jauh lagi ciri-ciri dari teks akademik dalam genre makro. Nah, poin yang pertama itu adalah menggali dan mengevaluasi lebih jauh ciri-ciri teks akademik. Nah, di sini terdapat dua poin penting, yaitu yang pertama, teks akademik berbentuk tulis dan ilmiah, dan teks non-akademik, lisan dan non-ilmiah. Perbedaan antara keduanya ialah teks akademik itu berciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, sederhana dalam hal struktur kalimat, padat informasi, padat akan kata-kata leksikal, banyak memanfaatkan nominalisasi, banyak memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Kemudian banyak memanfaatkan istilah teknis, bersifat taksonomik dan abstrak. Banyak memanfaatkan sistem pengajuan esfora. Kemudian teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif untuk membuat definisi atau identifikasi dan proses relasional atributif untuk membuat deskripsi. Selanjutnya, teks akademik itu bersifat monologis, dan untuk itu lebih banyak mendayagunakan jenis kalimat indikatif deklaratif. Seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Nah, teks akademik itu seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Dan kemudian teks akademik juga seharusnya tidak mengandung kalimat gramatikal. Dan yang terakhir, teks akademik biasanya mengambil genre faktual seperti deskripsi, prosedur, eksplanasi, eksposisi, dan diskusi, bukan penceritaan fiktif. Nah, selanjutnya, teks non-akademik, lisan dan non-ilmiah. Ciri-cirinya itu yang pertama, rumit dalam struktur kalimat, cenderung tidak padat informasi, padat akan kata-kata struktural, cenderung sedikit memanfaatkan nominalisasi, cenderung sedikit memanfaatkan metafora gramatika, dan karenanya tidak banyak mengandung ungkapan yang inkongruen. Selanjutnya, cenderung sedikit memanfaatkan istilah teknis, lebih konkret, dan cenderung tidak bersifat taksonomik. Tidak menunjukkan pengajuan esfora sebagai ciri penting. Tidak menonjol pada salah satu jenis proses, bersifat dialogis, dan untuk itu mendayagunakan jenis kalimat yang lebih bervariasi, memberikan tekanan kepada pelaku dalam peristiwa dialog, sehingga pelaku peristiwa yang menjadi lebih penting tersebut menimbulkan sifat subjektif. Selanjutnya, teks non-akademik sering mengandung kalimat minor. Teks akademik juga sering mengandung kalimat tak gramatikal. Dan yang terakhir, teks non-akademik mengambil genre yang lebih bervariasi dan dapat faktual atau fiksional. Nah, berikut ciri-ciri dari teks akademik lengkap dengan pembahasannya. Yang pertama itu teks akademik bersifat sederhana dalam struktur kalimat. Nah, kesederhanaan teks akademik terlihat dari struktur kalimat yang sederhana melalui penggunaan kalimat simpleks. Perbedaan antara kalimat simpleks dan kalimat kompleks tidak diukur dari panjang pendeknya, tetapi dari jumlah aksi atau peristiwa yang dikandung. Yang kedua, ada teks akademik padat informasi. Yang dimaksud padat pada teks akademik adalah padat
padat akan informasi dan padat akan kata-kata leksikal. Kepadatan informasi pada teks akademik dapat dijelaskan dari dua sisi. Yang pertama, informasi dipadatkan melalui kalimat sinteks. Dan yang kedua, informasi dipadatkan melalui nominalisasi. Nah, yang ketiga, teks akademik padat kata leksikal. Kepadatan leksikal dapat dijelaskan sebagai berikut. Teks akademik lebih banyak mengandung kata leksikal atau kata isi, seperti nomina, verba, predikator, adjektiva, dan adverbia tertentu. Kemudian, teks akademik banyak memanfaatkan nominalisasi. Nominalisasi digunakan untuk memadatkan informasi. Sebagai upaya pembendaan, nominalisasi ditempuh dengan menggunakan leksis non-benda, antara lain verba, adjektiva, adverbia, konjungsi. Nominalisasi pada teks akademik ditujukan untuk mengungkapkan pengetahuan dengan lebih ringkas dan padat. Oleh karena itu, nominalisasi menjadi ciri yang sangat penting pada teks akademik. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan metafora gramatika melalui ungkapan inkongruen. Metafora gramatika adalah pergeseran dari suatu jenis leksis ke jenis leksis lain atau dari tataran gramatika yang lebih tinggi ke tataran gramatika yang lebih rendah. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan istilah teknis. Pada prinsipnya, istilah teknis merupakan penamaan kepada sesuatu dengan menggunakan nomina yang antara lain dibangun melalui proses nominalisasi. Istilah teknis merupakan bagian yang esensial pada teks akademik, karena istilah teknis digunakan sesuai dengan tuntutan bidang ilmu, tataran keilmuan, dan latar pokok persoalan yang disajikan di dalamnya. Selanjutnya, teks akademik bersifat taksonomik dan abstrak. Pada dasarnya, taksonomi adalah pemetaan pokok persoalan melalui klasifikasi terhadap sesuatu. Taksonomi menjadi salah satu ciri teks akademik. Masalah taksonomi pada teks akademik dibahas dalam konteks bahwa perpindahan dari pemaparan peristiwa duniawi dengan bahasa sehari-hari menuju penyusunan ilmiah yang sistematis dengan bahasa yang lebih teknis adalah perpindahan dari deskripsi menuju klarifikasi. Selanjutnya, teks akademik banyak memanfaatkan sistem pengacuan eksplora. Sebagai pengacuan di dalam KN, pengacuan eksplora dimanfaatkan pada teks akademik untuk menunjukkan prinsip generalitas bahwa benda yang disebut di kelompok nomina tersebut bukan benda yang mengacu kepada penyebutan sebelumnya. Yang selanjutnya itu teks akademik banyak memanfaatkan proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Terdapat dua jenis proses relasional, yaitu proses relasional identifikatif dan proses relasional atributif. Proses relasional identifikatif merupakan alat yang baik untuk membuat definisi atau identifikasi terhadap sesuatu, sedangkan proses relasional atributif merupakan alat yang baik untuk membuat deskripsi dengan menampilkan sifat, ciri, atau keadaan benda yang dideskripsikan tersebut. Selanjutnya, teks akademik bersifat monologis dengan banyak mendayagunakan kalimat indikatif deklaratif. Selanjutnya, teks akademik memanfaatkan bentuk pasif untuk menekan pokok persoalan bukan pelaku, dan akibatnya teks akademik menjadi objektif bukan subjektif. Selanjutnya, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat minor. Kalimat minor adalah kalimat yang tidak lengkap. Kalimat minor berkekurangan salah satu dari unsur pengisi subjek atau finit atau predikator. Akibatnya, kalimat tersebut dapat dianalisis dari sudut pandang leksikogramatika, serta tidak dapat pula dianalisis menurut jenis dan fungsinya.
Keberadaan kalimat minor pada teks akademik tidak saja menyebabkan tidak dapat diidentifikasinya unsur-unsur leksikogramatikal secara ideasional dan interpersonal, tetapi juga menyebabkan terhentinya arus informasi secara tekstural. Selanjutnya, teks akademik seharusnya tidak mengandung kalimat tak gramatikal. Kalimat tak gramatikal adalah kalimat yang secara gramatikal mengandung kekurangan atau kelebihan unsur-unsur tertentu. Misalnya kata-kata leksikal seperti nominal yang berfungsi sebagai subjek dan verba yang berfungsi sebagai finit atau predikator, atau kata-kata struktural seperti konjungsi dan preposisi. Selanjutnya, teks akademik tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Sebagian besar teks akademik yang dikutip sebagai tugas pada poin-poin adalah artikel ilmiah. Teks akademik yang demikian itu tergolong ke dalam genre faktual, bukan genre fiksional. Teks-teks tersebut dikatakan faktual karena teks-teks tersebut ditulis berdasarkan pada kenyataan empiris, bukan pada rekaan atau khayalan. Nah, selanjutnya menyajikan teks akademik dalam berbagai genre makro. Nah, pada video kali ini kita tidak menyajikan semua genre makro yang disebutkan, tetapi hanya genre makro ulasan buku, proposal, laporan, dan artikel ilmiah. Nah, yang pertama itu adalah ulasan buku. Ulasan buku yang juga sering disebut timbangan buku adalah tulisan yang berisi tentang kritik terhadap buku yang dimaksud. Ulasan semacam ini kita perlukan pada saat kita menyajikan kalimat kajian pustaka dalam proposal penelitian, laporan penelitian, yang dapat berupa skripsi, tesis, dan disertasi, atau artikel ilmiah. Nah, yang kedua itu ada proposal. Proposal merupakan tulisan yang berisi rancangan penelitian atau rancangan kegiatan. Proposal dapat berupa proposal penelitian atau proposal kegiatan. Proposal penelitian memiliki struktur teks pendahuluan, landasan teori, dan tinjauan pustaka, serta metodologi penelitian. Adapun proposal kegiatan memiliki struktur teks pendahuluan, tata laksana kegiatan, serta penutup. Yang ketiga ada laporan. Laporan dapat dikelompokkan menjadi laporan penelitian dan laporan kegiatan. Laporan penelitian ditata dengan struktur teks yaitu pendahuluan, landasan teoritis dan tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta penutup. Adapun laporan kegiatan mempunyai struktur teks yang lebih fleksibel sesuai dengan cakupan kegiatan yang dilaporkan itu. Akan tetapi, pada umumnya struktur teks laporan kegiatan adalah pendahuluan, deskripsi kegiatan, pelaksanaan kegiatan, serta penutup. Yang terakhir ada artikel ilmiah. Artikel ilmiah dapat dikelompokkan menjadi artikel penelitian dan artikel konseptual. Pada dasarnya, artikel penelitian adalah laporan penelitian yang disusun dalam bentuk artikel. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila struktur teks artikel penelitian sama dengan struktur teks laporan penelitian, yaitu abstrak, pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil pembahasan, serta kesimpulan. Sedangkan artikel konseptual adalah artikel sebagai hasil pemikiran mengenai sesuatu secara konseptual. Artikel konseptual disusun dengan struktur teks yang lebih fleksibel, tergantung kepada cakupan pokok persoalan dan konsep atau teori yang digunakan untuk membicarakan pokok persoalan tersebut. Nah, kegiatan yang selanjutnya, kegiatan yang kedua yaitu membangun teks akademik secara mandiri. Kegiatan yang dimaksud meliputi kemandirian untuk membuat rangkuman serta kemandirian dalam membuat tugas dan proyek perkuliahan. Yang pertama itu ada membuat rangkuman. Nah, setelah menyelesaikan bab, diharapkan kita menguasai semua materi yang dibahas. Ada baiknya kita membaca bab tersebut berulang kali dan
dapat mengulangi membaca lagi bagian-bagian yang dianggap sulit untuk mengetahui bahwa kita telah menguasai materi. Untuk mengetahui bahwa kita telah menguasai materi, buatlah rangkuman yang menggambarkan isi keseluruhan bab dalam maksimal 3 paragraf. Yang kedua ada membuat tugas dan proyek tentang teks akademik. Yang pertama itu tugas. Nah, yang dilakukan itu yang pertama adalah analisislah pada apakah teks-teks tersebut mengandung ciri-ciri akademik. Seandainya teks-teks yang ditemukan itu belum memenuhi ciri-ciri akademik, ubahlah agar teks-teks tersebut menunjukkan ciri-ciri yang dimaksud. Kedua, amatilah teks-teks tersebut, serta identifikasilah genre makro yang menjadi payung dan genre makro yang terkandung di dalamnya. Yang ketiga, buatlah sejumlah pertanyaan yang lain mengenai teks-teks tersebut dan jawablah pertanyaan-pertanyaan itu. Dan yang terakhir, atau yang keempat, itu adalah tulislah hasil atau jawaban dari poin pertama sampai dengan poin ketiga di lembar kertas. Lalu kumpulkan pada waktu yang disepakati antara kamu dan dosen pendamping kamu. Lalu kemudian proyek. Nah, proyek di sini dimaksudkan sebagai rencana belajar sesuai dengan kebutuhan akademik kamu. Susunlah sebuah proses belajar yang berkaitan dengan ciri-ciri teks akademik dan teks non-akademik. Pada proyek kamu itu, kamu dapat yang pertama membuat konversi dari teks yang kurang akademik menjadi teks yang lebih akademik. Yang kedua, mempertanyakan segala sesuatu yang terkait dengan seluk-beluk teks akademik dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan. Yang ketiga, mendiskusikan materi tersebut dengan teman-teman kamu dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah melakukan kegiatan belajar apapun yang kamu pandang dapat mendukung pemahaman kamu terhadap teks akademik dan menuangkan hasilnya dalam bentuk tulisan. Nah, itu saja penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.